Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara edukasi kita bersama Amarket. Rekan trader semuanya, Amarket selalu datang untuk memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Kita memberikan edukasi agar kita ingin rekan trader mempunyai wawasan, mempunyai ilmu sebelum terjun dalam dunia trading. Karena kita tahu bahwa dunia trading ini dunia yang penuh dengan resiko yang sangat tinggi. Anda bisa memperoleh keuntungan dengan besar dan Anda juga bisa memperoleh kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah belajar, kita mengetahui semuanya, sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang sedang dan akan terjadi. Oke rekan trader, pada edisi kali ini, saya akan membawakan sebuah judul atau sebuah tema. Untuk edukasi kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita scalping menggunakan Bollinger Band. Nah, ini dia. Kita tahu bahwa dalam tipe-tipe trading, banyak juga yang senang trading dengan menggunakan scalping ya, karena pertama, dia lebih teknikal. Yang kedua, dengan scalping kita tidak perlu untuk membutuhkan waktu yang lama. Ya, dengan kurun waktu yang cepat kita bisa mengatur cara trading kita sehingga bisa menghasilkan profit yang signifikan. Tapi untuk bisa sampai ke tahap itu, mau tidak mau kita harus belajar. Dan salah satu indikator yang bisa digunakan dan bisa direkomendasikan untuk para trader dalam menggunakan gaya trading scalping ini adalah Bollinger Band. Kenapa Bollinger Band ini saya rekomendasikan? Karena Bollinger Band ini kita bisa melihat bagaimana tren yang terjadi. Kita bisa menggunakannya di saat pasar sedang tren ataupun di saat pasar sideways. Kita bisa menggunakannya untuk menentukan level entry maupun level exit dari trading yang kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba masuk aja ke platform kita. Coba langsung masuk. Nah, tapi gini dulu. Sebagai seorang trader, benar, scalping kita lebih banyak membutuhkan teknikal. Akan tetapi, alangkah baiknya seorang trader juga harus mengetahui fundamental yang sedang terjadi. Dan untuk scalping, saya mencoba untuk memodifikasinya agar rekan trader bisa mengetahui fundamental. Dari fundamental tersebut, rekan trader bisa menggunakannya mix atau menggabungkan dengan teknikal sehingga bisa menghasilkan suatu teknik trading yang cocok buat rekan trader semuanya. Untuk scalping ini pertama-tama saya mau kasih contoh bahwa kita akan melihat dulu fundamental yang terjadi. Contohnya kita lihat, kita tahu bahwa di minggu ini ada banyak sekali berita-berita penting yang akan melandasi dalam kalender ekonomi kita. Dan salah satu contoh yang paling besar adalah di hari kemarin, hari Rabu kemarin, ada data inflasi yang dikeluarkan. Ya, hari Rabu kemarin data inflasi disusul dengan FOMC, dan hari ini ada data dari selain klaim pengangguran awal, ada juga harga produsen. Nah, kita lihat dulu untuk hari Rabu kemarin. Hari Rabu kemarin kalau kita lihat bahwa IHK atau data inflasi ini dia memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika karena hasilnya ini, data inflasi ini hasilnya lebih kecil ya, 0,2%, sehingga membuat indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Tapi sebelum data inflasi ini dikeluarkan, kita bisa melihat bahwa selama 1 minggu berjalan, kan trader, selama 1 minggu berjalan, tren yang terjadi pada pasar itu untuk indeks dolar Amerika, kan trader bisa lihat tren yang terjadi pada indeks dolar Amerika lebih banyak ke ya tren bullish, terutama kecuali kemarin ya. Nah, dan kalau kita lihat ini sangat berimbas terhadap tren yang akan kita lakukan, Kita ambil contoh seperti kemarin. Kita lihat di data yang dikeluarkan CPI ya, sehingga membuat
indeks dolar Amerika mengalami pelemahan. Dari indeks dolar Amerika yang mengalami pelemahan ini, dia membuat pasangan mata uang lainnya itu mengalami penguatan yang signifikan. Oleh karena itu, saya coba mengambil contohnya itu di gold. Kita lihat, nah, di gold. Setelah kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar untuk hari kemarin itu sebelum, kalau rekan trader lihat, ini ya, di gold hari ini, di gold kemarin, ini adalah data setelah indeks dolar Amerika, data setelah inflasi dikeluarkan ya, sehingga membuat gold naik tinggi seiring dengan pelemahan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Dan kalau kita lihat sebelumnya, karena kita menggunakan time frame satu jam ya rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat sebelumnya, tendensi yang terjadi ini lebih ke sideways dan agak mengalami pelemahan sebelum beritanya ini atau sebelum datanya ini dikeluarkan. Nah, saya menggabungkan dengan indikator Bollinger Band. Caranya mungkin rekan trader udah bisa lihat, masuk di indikator Bollinger Band, tapi saya memodifikasinya ini dengan Bollinger Band. Kalau Bollinger Band standar itu kan 20 ya. Nah, tapi saya memodifikasikan itu dengan Bollinger Band 50. Kalau rekan trader lihat Bollinger Band ini ada 3 band ya. Yang di tengah-tengah ini adalah middle band, yang di bawah ini adalah lower, dan yang di atas ini adalah upper band. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, middle band ini ya, dia dilandasi oleh moving average. Jadi kalau seumpamanya standarnya 20, artinya moving average berperiode 20. Tapi karena saya memodifikasi dengan standar 50, jadi moving average ini adalah moving average 50. Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya moving average ini, kita udah bisa lihat bahwa tendensi yang terjadi pada pasar akan seperti kayak gimana ya. Kita bisa lihat bahwa tendensinya ini bullish atau bearish ya. Ini trennya bullish atau trennya bearish. Dari sini kita bisa lihat bahwa contoh hari kemarin, kita lihat bahwa tendensi yang yang terjadi di pasar ini, dia lebih banyak ke arah bullish ya rekan trader ya. Nah, kita akan lihat. Nah, setelah ini kita akan coba trading dengan scalping tapi menggunakan time frame yang lebih kecil. Oleh karena itu saya coba lihat di time frame lebih kecil, di time frame 15. Nah, setelah kita masuk di time frame 15 rekan trader, nah seperti ini. Bagaimana untuk scalpingnya? Pada prinsipnya kalau Bollinger Band ini, selain Bollinger Band, kita bisa melihat apabila upper bandnya kebuka ke atas ya, seperti kayak gini, ini artinya kemungkinan trennya ini lebih naik ya. Atau sebaliknya apabila dia turun, nah ini artinya trennya ini akan mengalami tren bearish ya. Pada contoh kasus kemarin, di awal sebelum CPI dikeluarkan, rekan trader lihat bagaimana kondisi yang terjadi ini, dia benar-benar stagnan ya rekan trader ya. Nah, dia benar-benar sideways ya, rekan trader lihat. Ini kalau kita lihat, kita tarik garis ya, ini bisa jadi sebagai oversold dan overbought ya, support dan resisten. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi dan bagaimanakah cara untuk trading menggunakan Bollinger Band, trading scalping. Cara yang paling utama adalah kita melihat posisi upper band dan lower band. Untuk kita mengambil posisi buy, yang harap kita perhatikan adalah posisi di saat dia telah menyentuh lower band dan siap-siap akan naik ke atas. Nah, ini dia rekan trader. Nah, apabila posisi seperti kayak gini setelah dia memantul lower band ini, artinya peluang besar dia akan mencoba mengalami penguatan ya. Oleh karena itu, kita bisa mengambil posisi buy di sini dengan asumsi take profit kita itu sampai di middle band atau di upper band. Nah, begitupun juga sebaliknya. Di saat dia sudah menyentuh upper band, kita akan lihat tidak lama lagi akan membalikan arah karena tren ini dia lebih banyak sideways ya. Nah, tren ini kebanyakan sideways, dia mendatar. Kita bisa ambil posisi untuk mengambil posisi sell di saat dia sudah menyentuh level upper band di sini. Nah, jadi intinya
bagaimana rekan trader bisa menunggu momen yang pas, karena yang namanya trading adalah seni untuk menunggu. Fungsi indikator adalah tools untuk memberikan warning atau memberikan trigger atau memberikan arahan untuk kita mengambil posisi. Oleh karena itu, indikator Bollinger Band ini merupakan tools atau alat teknikal ya, sehingga kita bisa menggunakan jarak antara upper band, lower band maupun middle band sebagai acuan untuk mengambil posisi dalam scalping. Nah, jadi pada prinsipnya yang harus dilakukan oleh rekan trader adalah rekan trader hanya menunggu di saat dia telah menyentuh level upper, turun ke bawah, kita ambil posisi sell, dan dia menyentuh level lower band, dia naik ke atas dengan asumsi bahwa tingkat profit kita bisa kita ambil sampai di middle band maupun di upper band ya, untuk bullish ya, atau untuk buy ya, dan sell dan sebaliknya. Nah, contohnya juga pada hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat hari ini baru saja berita dikeluarkan ya. Nah, ini barusan tadi rekan trader lihat berita barusan aja dikeluarkan, dan berita hari ini barusan aja dikeluarkan angka pengangguran ya. Nah, dia mengalami pelemahan ya, dia mengalami pelemahan. Artinya dia akan memberikan kekuatan yang sangat besar terhadap gold untuk mengalami penguatan. Kita akan balik ke platform. Nah, rekan trader lihat. Di sini sebelum rekan trader bisa lihat ya. Ini pasar masih bergerak stagnan seperti biasa. Setelah dia masuk di sini, dia akan buy ya. Setelah dia menyentuh level di sini ya, dia menyentuh level upper band, artinya peluang besar untuk kita mengambil posisi sell ya. Jadi kita akan menunggu aja antara upper lower. Nah, di situ kita akan menunggu posisi-posisi tunggu kita di situ ya rekan trader ya. Nah, dan rekan trader lihat, ini 15 menit 1 jam menjelang news dikeluarkan. Setelah itu rekan trader bisa lihat agak sedikit stagnan di sini karena memang biasa koreksi dulu, tapi setelah news dikeluarkan bagaimana dia terbang tinggi. Di saat inilah peluang kita untuk mengambil posisi buy ya. Dan setelah dia sampai di posisi di atas, rekan trader di upper band, ini adalah momen rekan trader bisa saja menunggu, dan setelah itu rekan trader lihat pembalikan arah membuat dia turun lagi. Nah, dalam posisi sekarang ini, setelah koreksi, setelah news dikeluarkan, kemungkinan besar tren yang akan terjadi ini lebih banyak ke sideways. Sehingga dari sini kita akan lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi ini dia akan bolak-balik aja antara support resistance, middle band, lower band, middle band, garis tengah dan garis atas. Dia akan bergerak cuman di sekitaran sini aja rekan trader ya. Nah, dia akan bergerak di sekitaran sini. Oleh karena itu dari sini kita udah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa setelah dia sekarang ya, waktu sekarang ini dia sudah menyentuh level lower band di sini. Saya bisa memprediksikan setelah ini terjadi, karena tren ini dia lebih banyak ke sideways, saya bisa memprediksikan bahwa siap-siap untuk kita mengambil posisi buy dengan acuan bahwa dia akan menuju sampai di level lower band di sini. Karena setelah news ini keluar, keadaan sekarang ini keadaan stagnan, sideways, sehingga dia akan bergerak antara lower band sampai dengan upper band, dan kita bisa mengambil posisi karena dia sudah menyentuh level di lower band sini. Artinya 15 menit candle berikutnya kemungkinan besar dia akan candle bullish, dan dari situlah kita bisa mengambil posisi buy dengan tujuan akhir kita bisa di lower band di sini, di middle band di sini, daerah tengah di sini ya, bisa daerah tengah sini. Nah, atau tujuan akhir kita adalah di upper band yang merupakan tujuan take profit kita di sana, karena kita mengambil kita tradingnya lebih pendek ya, scalping ya. Nah, ini saya menggunakan time frame 15. Rekan trader bisa menggunakan time frame 5, prinsipnya sama aja. Tapi yang rekan trader harus lihat untuk time frame yang lebih kecil, time frame 5 ya seperti ini rekan trader ya, kemungkinan besar dia akan naik ya, dari sini dia akan naik. Nah, rekan trader harus lihat
kunci utamanya adalah rekan trader akan mengambil posisi sell di saat dia sudah sampai di upper band, dan rekan trader mengambil posisi buy setelah dia berada di lower band. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah trik atau teknik cara trading menggunakan cara trading scalping menggunakan Bollinger Band. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di video-video berikutnya. Salam profit Indonesia.